Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan ini kita sedang membahas tema iman para bapa leluhur. Dan minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang kesaksian iman dari Bapak Abraham. Dan sore hari ini kita akan melihat kesaksian iman daripada Ishak atau anaknya Bapak Abraham. Kita akan melihat di mana Ishak menunjukkan imannya atas janji-janji Tuhan, dan melalui kesaksiannya ini nantinya kita juga belajar apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, ya, terutama di dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesaksian iman Ishak ini. Nah, jadi kita akan melihat peristiwa bagaimana Ishak dia menunjukkan imannya kepada Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Ishak ini adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, dan tentunya kita percaya bahwa Ishak mendengar ataupun mengetahui ya janji Tuhan kepada ayahnya, dan dia percaya juga akan janji Tuhan itu. Nah, contohnya kalau kita melihat misalnya ketika Ishak hendak mau dipersembahkan oleh Abraham, dan kita melihat bagaimana Ishak pada kondisi itu atau pada waktu itu dia sudah cukup dewasa. Tetapi ketika Abraham mau menyembelih dia, firman Tuhan tidak mencatat bahwa Ishak memberontak. Padahal kita percaya Ishak pada saat itu sudah cukup dewasa, ada yang mengatakan sekitar belasan tahun. Ya, makanya dia bisa pikul ya kayu untuk dipakai dalam mengorbankan korban bakaran. Nah, tetapi kita melihat bagaimana Ishak waktu mau dipersembahkan, firman Tuhan mengatakan dia tidak memberontak ataupun lari ya. Dia percaya kalau memang ini adalah kehendak Tuhan, dia juga percaya seperti imannya Abraham bahwa Tuhan akan sanggup ya menghidupkan dia kembali. Dan dia percaya kepada janji Tuhan bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang banyak. Nah, di sore hari ini kita mau melihat satu peristiwa yang dimana menunjukkan iman daripada Ishak. Di dalam firman Tuhan tadi yang kita bacakan di kitab Ibrani pasal 11 ayat 20, di situ dikatakan karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Nah, kalau kita melihat peristiwa ini tercatat di kitab Kejadian pasal yang ke-27. Nah, di situ kondisinya adalah Ishak sudah sangat tua. Nah, firman Tuhan mengatakan penglihatannya pun sudah kabur. Ya, dia sudah sangat tua, dan pada saat itu dia menghendaki untuk memberkati Esau. Makanya dia suruh Esau untuk pergi berburu dan mengolah hasil buruannya. Artinya dia harus masak, lalu dia bawa kepada Ishak ayahnya supaya Ishak memberkati Esau. Nah, lalu kita melihat pada faktanya Yakublah yang duluan mendapatkan berkat itu dari Ishak ya. Yang harusnya adalah Esau, tetapi Yakublah yang duluan, yang dimana kita tahu ceritanya ya, Yakub ya, dibimbing oleh mamanya Ribka ya, supaya dia yang mendapatkan berkat hak kesulungan tersebut. Dan di situ kita melihat bagaimana akhirnya Ishak memberkati Yakub. Kita bisa membaca di pasal 27 ayatnya yang ke-27 sampai 29. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa tidak hanya sekedar memberikan berkat saja, tetapi ada iman di balik itu semuanya. Makanya dikatakan di kitab Ibrani tadi, ya, karena iman Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jadi ada satu keyakinan penuh dari Ishak sendiri, apa yang akan terjadi ke depan, sehingga dia mau memberikan berkat itu kepada anak-anaknya. Nah,
Nah, yang pertama kita melihat Yakub dan setelah itu Esau. Nah, apa dasar daripada keyakinan Ishak ini? Kenapa dia bisa percaya bahwa jauh ke depan akan ada pengharapan yang dimana dijanjikan oleh Tuhan, ya, dan dia percaya itu pasti terjadi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, tentunya dia tahu janji-janji Tuhan kepada ayahnya, yaitu Bapak Abraham. Tetapi tentunya dia sendiri telah mendengar langsung janji Tuhan, ya, kepadanya. Ya, kalau kita membaca bagaimana Tuhan berjanji, ya, sesuatu kepada Ishak di kitab Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-23. Nah, di situ dikatakan ketika Ishak sudah menikah lalu sudah berapa lama tidak menemukan atau tidak memiliki anak, lalu firman Tuhan mengatakan dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan berbicara kepada Ishak sendiri, ya, dicatat di kitab Kejadian pasal 25. Dan apa janji Tuhan kepada Ishak di sini? Di sini Tuhan mengatakan, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Nah, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan di sini adalah janji Tuhan kepada Ishak. Yang pertama, bahwa kedua anak ini akan menjadi bangsa. Ya, artinya bukan hanya beberapa orang keturunannya, tetapi akan menjadi suatu bangsa, bahkan bangsa yang besar. Ya. Makanya di sini Tuhan mengatakan dua bangsa. Ya, ini bukan hanya sekelompok orang, ya, atau beberapa pribadi saja, tetapi akan menjadi suatu bangsa, ya, dua anaknya tersebut. Lalu di sini dikatakan bahwa anak yang lebih muda, dia akan menjadi tuan daripada anak yang tua. Ya, di sini jelas sekali bagaimana Tuhan menekankan kepada Ishak bahwa anaknya yang kedua atau yang terakhir, ya, dia akan menjadi tuan bagi anaknya yang pertama. Nah, ketika kita melihat, ya, janji Tuhan ini kepada Ishak, tentunya Ishak sangat percaya kepada janji Tuhan ini. Selain tadi saya katakan dia tentunya sudah mengenal janji Tuhan kepada bapaknya Abraham, bahwa bapaknya Abraham akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Lalu keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar, bahkan akan memiliki negeri Kanaan. Ishak pasti sudah tahu hal itu. Nah, terhadap dirinya sendiri, Tuhan sendiri pun ada berjanji kepadanya bahwa dia akan melahirkan dua bangsa, ya, dua anak yang akan menjadi bangsa yang besar. Dan dia juga tahu bahwa anak yang kedua lah yang akan menjadi tuan daripada anak yang pertama. Nah, ketika dia sudah mendengarkan janji itu, maka ketika sampai akhir hidupnya, sebelum dia mati, dia mau memberkati anak-anaknya. Nah, kita tahu walaupun pertama dia mau memberkati Esau, memang karena dia suka Esau, karena suka berburu, ya, membawa makanan untuk dia. Tapi Tuhan, ya, menjaga, Tuhan menolong Ishak, ya, dengan pekerjaan Tuhan sendiri, ya, sehingga pada akhirnya tetap yang diberkati sesuai dengan janji Tuhan, bahwa yang memiliki hak kesulungan atau yang akan menjadi tuan yaitu anak yang muda, yaitu Yakub. Tentunya caranya dari Ribka itu tidak bisa dicontohi, tapi di balik semuanya itu Tuhan bekerja, ya, supaya janjinya kepada Ishak itu tergenapi. Nah, di sini kita melihat bagaimana Ishak waktu dia memberkati, dia memandang jauh ke depan. Ada satu hal yang akan terjadi ke depan, walaupun dia belum melihat secara mata, tapi dia percaya janji-janji Tuhan kepada Abraham dan kepada dirinya sendiri, bahwa akan memiliki keturunan yang banyak, anak-anaknya akan menjadi bangsa yang besar. Dia percaya akan hal itu.
Makanya ketika dia memberkati, khususnya kita melihat kepada Yakub. Apa katanya kepada Yakub? Nah, kalau kita membaca di kitab Kejadian pasal 27, di situ jelas sekali waktu dia memberkati Yakub, dia mengatakan, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Nah, di sini janji berkat ya, bahwa dia akan memiliki ya kekayaan yang dimana apa yang akan dikerjakannya akan berhasil ya. Dia tidak akan gagal. Dia akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Di sini digambarkan ya seperti ya memberikan embun yang dari langit, tanah-tanah yang gemuk, ya, gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Jadi Ishak dia percaya bahwa sesuai dengan janji Tuhan sebelumnya kepada Abraham dan kepada dirinya sendiri. Ketika dia mengucapkan berkat ini, walaupun hal ini sampai sekarang ini dia belum melihat, ya, tetapi dia memandang jauh ke depan bahwa semuanya ini akan ditepati oleh Tuhan, akan digenapi oleh Tuhan. Makanya dia mengatakan berkat ini. Kalau dia tidak percaya kepada janji Tuhan, dia tidak akan mungkin seberani itu dia akan mengucapkan janji berkat ini kepada Yakub sendiri. Tapi karena dia percaya ada Tuhan yang telah berjanji, makanya dia berani mengatakan bahwa Yakub akan diberkati oleh Tuhan, hasil tanahnya ya akan berhasil, dan di sini dikatakan sampai berlimpah-limpah. Lalu bukan hanya itu, di sini dikatakan di ayat yang ke-29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Ya. Itu berarti apa? Berarti Yakub ini suatu hari dia akan memiliki keturunan dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Sehingga dikatakan bangsa-bangsa pun di luar sana akan tunduk kepada keturunan Yakub. Nah, di sini kita melihat bagaimana dia percaya bahwa Tuhan juga sudah berjanji kepada Abraham, kepada dirinya sendiri, bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dan dia sampaikan kepada Yakub sebagai bukti bahwa janji itu yang diberikan Tuhan kepadanya, dia tidak ragukan, ya, dia tidak sanksi, dia tegaskan. Walaupun saat ini belum terjadi. Nah, kan kita melihat ya Yakub ya baru seorang diri. Tapi dia percaya ke depan. Jauh ke depan bahwa hal itu akan digenapi oleh Tuhan. Bahwa Yakub akan menjadi bangsa yang besar. Dan akan di sini dikatakan akan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Ya, di sini dikatakan bahkan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Lalu dia mengatakan lagi, ya, bahkan dia akan menjadi tuan atas saudara-saudaranya. Nah, siapa saudaranya di sini? Ya, tentunya kita melihat Esau. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Ishak sebelumnya. Sebelum mereka lahir, Yakub, Esau lahir. Dia sudah mendengar dari Tuhan bahwa ya, anak yang muda lah yang akan menjadi tuan dari anak yang pertama. Dan dia tegaskan di berkatnya kepada Yakub sebagai bukti bahwa dia percaya kepada janji itu. Walaupun secara manusia mungkin kita pikir itu tidak mungkin terjadi. Anak sulung ini adalah Esau. Bagaimana mungkin Yakub yang adalah anak bungsu dia akan bisa menjadi tuan daripada saudaranya? Secara manusia dimanapun anak pertama lah yang akan menjadi pemimpin. Tapi karena Tuhan sudah mengatakan hal itu kepadanya, dia benar-benar percaya. Dia tidak ragu. Makanya dia tegaskan berkatnya kepada Yakub dengan mengatakan bahwa jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Ya. Jadilah tuan. Dan tidak hanya itu, di sini dikatakan siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Nah, janji ini tentunya
sudah diberikan kepada Abraham. Nah, kalau kita melihat di kitab Kejadian pasal yang ke-15, nah di situ Tuhan sudah memberitahukan ya kepada Abraham bahwa keturunannya ya akan diberkati, dan siapa yang memberkati Yakub akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk oleh Tuhan. Nah, ini Ishak tegaskan kepada Yakub sendiri. Nah, di sini kita melihat iman daripada Ishak sendiri, bagaimana dia percaya kepada pemeliharaan Tuhan terhadap keturunannya, bagaimana Tuhan akan beserta kepada keturunannya. Kalau ada orang yang berani mengutuk keturunan Yakub, atau kita sebut sekarang Israel, maka dia akan dikutuk oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, yang memberkati akan diberkati oleh Tuhan. Ishak benar-benar percaya kepada janji Tuhan ini. Di sini juga kita melihat bagaimana dia juga berjanji kepada Esau. Walaupun kita melihat bukanlah dia nantinya yang menjadi tuan atau bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tapi seperti yang dikatakan oleh Tuhan bahwa dua anak di dalam kandungan Ribka akan menjadi dua bangsa. Dan kita melihat bagaimana Ishak juga percaya ya kepada janji Tuhan ini. Ketika dia memberkati Esau, dia mengatakan bahwa Esau ini akan menjadi suatu bangsa, namun dia akan menjadi hamba daripada adiknya sendiri, yaitu Yakub. Di sini kita melihat bagaimana Yakublah yang akan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dari keturunannya lah ya, Tuhan mengadakan perjanjian. Ketika Ishak melakukan berkat ini, seperti saya katakan, bukan karena dia tidak percaya, bukan karena hanya sekedar ucapkan saja, tapi di balik itu ada satu ya pengharapan, keyakinan penuh bahwa ke depan hal ini akan terjadi. Walaupun secara mata pada saat itu dia belum melihat penggenapan firman Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham mengenai bangsa yang besar, lalu kepada dirinya sendiri bangsa yang besar. Tetapi dia percaya, makanya dia tegaskan kepada Yakub bahwa dia akan menjadi suatu bangsa yang besar, dan bahkan Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga, sampai-sampai dikatakan siapa yang mengutuk akan dikutuk, tetapi sebaliknya akan diberkati. Ini adalah iman daripada Ishak sendiri. Walaupun dia tidak mengatakan dengan kata-katanya sendiri secara langsung bahwa saya percaya kepada Tuhan dengan janji Tuhan ini. Tapi ketika dia bertindak dengan memberkati Yakub dan Esau, secara tidak langsung juga dia telah menunjukkan imannya kepada janji-janji Tuhan. Ya, dia percaya cepat atau lambat pasti semuanya akan tergenapi. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua janji Tuhan pada akhirnya tergenapi atau tidak? Nah, kita tahu seperti yang diyakini oleh Ishak. Kita tahu Yakub akhirnya dia memiliki ya keturunan, lalu kita melihat sekarang ini kita melihat Israel ya, bangsa pilihan Tuhan. Jadi apa yang menjadi suatu pelajaran bagi kita dari kesaksian iman Ishak ini? Kita bisa melihat Ishak dia percaya walaupun dia belum melihat. Dia percaya kepada janji Tuhan walaupun dia belum melihat secara mata. Nah, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat baik bagi kita. Pertama-tama tentunya kita percaya akan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, makanya kita bisa datang beribadah kepada Tuhan.
Walaupun sekarang ini kita belum merasakan secara sepenuhnya bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah berada di dalam kerajaan surga. Kita belum mendapatkan semua janji-janji Tuhan itu, tapi kita percaya. Nah, tetapi pelajaran yang lebih berharga juga bagi kita adalah di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tentunya banyak kesulitan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Tuhan berjanji di dalam firman-Nya. Kita sering baca, kita sering dengar bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Dia akan menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita sampai jatuh. Bahkan Daud mengatakan tidak akan sampai meminta-minta jadi miskin, ya, jadi binasa begitu saja. Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan tolong kita. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita di dalam kesulitan, walaupun kita belum melihatnya, kadang-kadang di dalam kesulitan itu kita pikir tidak ada jalan keluarnya. Kita merasa sudah buntu, tidak mungkin bisa berubah keadaannya karena penderitaan yang kita hadapi pada saat itu. Walaupun secara mata kita tidak memandangnya, ada sinar yang memberikan kita pengharapan atau ada pengharapan yang kita sudah lihat tanda-tandanya, walaupun kita belum melihat tanda-tandanya. Tapi apakah kita tetap percaya kepada janji pemeliharaan Tuhan? Seperti Ishak. Dia percaya kepada janji Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak, bangsa yang besar. Bahkan dia percaya bahwa Yakublah yang akan menjadi tuan, akan diberkati, semua bangsa akan takut. Walaupun dia belum melihat pada saat itu, tapi dia percaya. Maka di firman Tuhan mengatakan, dia memandang jauh ke depan. Yang melihat ke depan, bukan dia melihat sekarang ini, kondisi ini. Itulah iman yang harus kita pelajari dari Ishak. Jadi secara manusia kita mungkin juga merasakan, oh untuk saat ini saya lihat kondisi saya tidak mungkin lah. Ya, saya bisa keluar dari kesulitan yang saya hadapi saat ini. Orang di luar sana mungkin putus asa, kecewa, bersungut-sungut. Tapi kita selalu punya Tuhan yang sudah berjanji di dalam firman-Nya bahwa Dia akan menolong kita, memelihara kita, Dia akan menjaga kita sampai kita nantinya melewati kesulitan itu dengan baik. Iman yang seperti Ishak ini yang harus kita miliki. Kita harus pandang ke depan. Pengharapan itu selalu ada. Pengharapan itu selalu ada. Asalkan kita terus percaya kepada Tuhan. Terus bersandar kepada Tuhan. Terus berseru memohon pertolongan kepada Tuhan. Iman yang dimana kita memandang jauh ke depan. Ada pengharapan, ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Tidak selamanya kita akan berada dalam kondisi ini. Karena Tuhan Yesus telah berjanji Dia akan memelihara kita. Tidak hanya dalam hal kesusahan, apakah ekonomi. Dalam hal keluarga pun. Ketika keluarga kita dalam masalah, hubungan kita dengan istri, suami, dengan anak-anak. Mungkin secara manusia kita merasa sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sudah tidak ada harapan. Kita juga harus memiliki iman seperti Ishak. Bahwa jauh ke depan Tuhan menyediakan pengharapan bagi kita. Kita tidak boleh putus asa lalu kita mengatakan, ya sudah, kalau begitu sudah selesai. Ya, kita hancurkan saja semuanya. Tidak. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita terus bersandar kepadanya. Kita percaya Tuhan juga akan menolong kita pada waktunya. Di dalam kesehatan kita juga, kadang-kadang kita ada sakit tertentu yang mungkin sulit kita obati. Ada jemaat kita yang sudah usia indah, yang punya sakit tertentu, sudah berobat. Macam-macam jenis ya pengobatan yang dia lakukan. Mungkin saat ini dia belum melihat ada jalan keluar, ada pengharapan. Tapi ketika kita berbicara tentang Tuhan dan janjinya,
kita harus percaya sepenuhnya. Tentunya kita sambil bekerja, melakukan sesuatu, usaha kita yang terbaik, kita bersandar kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menolong kita, memberikan pengharapan itu pada waktunya. Apakah kita memiliki iman seperti Ishak ini, yang memandang ke depan, ada pengharapan, Tuhan pasti menepati janjinya, tanpa ragu, tanpa bimbang, apapun kesulitan kita saat ini, walaupun kita belum melihat secara mata, belum merasakannya, tapi ke depan Tuhan akan menggenapi janji-janjinya kepada kita. Tuhan akan menolong kita, maka kita terus bersandar kepadanya. Akhirnya firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan kita bisa belajar dari kesaksian iman Ishak ini yang memandang jauh ke depan karena Tuhan telah berjanji bahwa dia akan memberkati keturunannya dan dia percaya hal itu. Akhirnya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesaksian iman daripada Ishak, yang dimana melalui tindakannya dengan memberkati kedua anaknya, menegaskan imannya kepada Tuhan atas janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan menggenapinya, akan melakukannya pada waktunya. Tuhan, kami juga percaya keselamatan yang Tuhan sediakan kepada kami. Kami percaya pasti kami akan mendapatkannya. Kami akan merasakannya. Tuhan akan menggenapinya. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga, di dalam kesulitan, di dalam pergumulan kami, Tuhan telah berjanji akan memelihara kami, akan menolong kami ketika kami mencari Engkau. Maka biarlah kami dalam kondisi apapun saat ini, biarlah kami terus percaya akan pengharapan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan akan menolong kami pada waktunya. Sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.